Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, langsung aja mulai. Nanti ini akan saya record juga. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan langsung aja. Di sini soal PKL-nya, secara administrasi saya kasih tahu dulu, udah tahu kan semua ya? Dari sekolah itu untuk PKL selesainya tanggal 30 November. Yang berarti hari apa nih, Kamis ya? Rebo ya, hari Rabu seharusnya. Cuma jika dari dinasnya minta sampai hari Jumat misalkan, ataupun beberapa hari ke depan, silahkan menyesuaikan saja. Cuma secara administrasi bukan lagi tanggung jawab dari sekolah ya. Terus yang kedua, soal misalkan kalian kan udah selesai nih tanggal 30 atau maksimal itu tanggal 2 lah ya. Tanggal 2 Desember udah selesai, berarti Seninnya tanggal 5 itu kan kalian udah nggak ke tempat PKL kan. Nah, di tanggal 5 sampai tanggal 9 di minggu kedua di bulan Desember itu ada ujian sekolah untuk kelas 11 sama kelas 10. Jadi diharapkan kalian itu belum dulu masuk ke sekolah, takutnya mengganggu gitu ya, mengganggu jalannya ujian. Nah, maka dari itu jika kalian ingin ke sekolah memakai fasilitas lab karena misalkan nggak ada komputer, kita akan mulai di tanggal 12. Untuk teknisnya penjadwalan kemungkinan nanti akan dilakukan per kelas. Jadi per kelas. Cuma mungkin ada masalah juga ya, soalnya kan apa namanya, tim dari PKL-nya, tempat PKL-nya kadang kan beda kelas ya. Ada kelas, mungkin ada campur gitu, RPL 2 sama RPL 4 contohnya. Nah itu nanti kita pikirkan nanti. Cuma yang jelas dari tanggal 5 sampai tanggal 30 Desember itu adalah waktunya bimbingan sama ujian. Nah, untuk ujian tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Esa sama teman di jurusan juga. Ada kemungkinan ujiannya itu formatnya kita pakai paralel. Maksudnya itu kayak gini. Misalkan nih dari Kesbangpol gitu atau dari Dinas Pertanian udah selesai laporannya, udah selesai aplikasinya di tanggal 5 itu, silakan langsung bisa ujian. Misalkan ujiannya itu kita mulai aja dari tanggal 12 gitu, misalkan. Jadi silakan bisa langsung ujian. Tapi kalau misalkan kalian belum selesai, kita masih kasih tenggat waktu untuk kalian mengerjakan laporan sama mengerjakan project. Misalkan kalau misalkan kalian bikin project aplikasi atau apapun itu, dibatasi sampai akhir Desember. Jadi pokoknya semuanya di akhir Desember itu udah harus selesai. Artinya kalian punya waktu sekitar 1, 2, 3 minggu lagi lah untuk menyelesaikan laporan jika belum. Jika sudah, kalian bisa langsung ujian. Sisa waktu yang ada bisa kalian gunakan untuk istirahat libur. Kalau misalkan udah. Itu jika kita menggunakan format ujian paralel. Jika kita menggunakan format ujian terjadwal, maka kemungkinan besar ujiannya itu akan di akhir minggu Desember. Bisa saja tanggal 26, 27, 28, sampai tanggal 30. Jadi kalian tetap saja punya waktunya itu hanya sekitar 3 minggu saja dari sekarang efektifnya untuk pengerjaan laporan. Nah kemarin kan ada juga tuh temennya yang misalkan minta waktu tambahan untuk PKL-nya bisa nggak ditambah 1 bulan. Kalau dari jurusan itu bisa, cuma tetap seperti yang tadi saya bilang ya, itu jadi apa namanya, konteks tanggung jawabnya itu bukan dari sekolah lagi. Misalkan ada apa-apa, itu kita tidak bisa handle sepenuhnya. Juga tolong pertimbangkan juga terkait laporan sama persiapan untuk sidang PKL nanti. Karena kan kita ada keterbatasan lab atau perangkat, jadi lab yang efektif bisa digunakan itu hanya 1 lab. Jadi kemungkinan kalian nanti akan bergiliran. Jadi waktunya itu pastinya tidak akan bisa tiap hari kalian ngerjain kan, kalau misalkan kalian mengandalkan lab saja. Tolong itu perhatiin juga. Sedangkan waktu untuk pembuatan laporan saja cuma sekitar 2 sampai 3 minggu lagi. Belum kalian harus ngeprint, belum misalkan ada revisian. Nah, untuk pembimbing laporan
itu nanti akan berbeda dengan pembimbing yang sekarang. Saya kan sekarang pembimbingnya untuk di PKL kalian ini ya. Nah, nanti untuk pembimbing laporannya itu akan berbeda lagi, akan dibagi lagi. Kapan itu dibaginya? Dalam waktu dekat ya. Pastinya di minggu ini setelah kalian selesai PKL, kemungkinan tanggal 5 sampai tanggal 9 itu ada pengumuman tentang pembagian pembimbing baru sama pembagian jadwal ujian atau format ujiannya. Nah, maka dari itu, oh ini ada lagi. Nah, maka dari itu saya himbau sih ke kalian untuk segera menyelesaikan laporannya. Apabila kalian ingin konsultasi tentang laporannya, itu ke saya dulu boleh, meskipun nanti kalian akan konsultasi lagi ke pembimbingnya. Setidaknya nanti akan sedikit lah gitu yang harus diperbaiki. Juga apa ya, soal penggunaan lab, tenang aja, nanti kita akan atur jadwalnya biar seadil mungkin, biar semuanya bisa mengerjakan laporannya sebaik mungkin gitu, sama tepat waktu lah. Juga untuk pengujinya nanti akan diacak ya, tetap aja yang ujinya untungnya ini tetap dari jurusan, tapi mungkin nanti akan diacak siapa yang dapat siapanya, nanti akan diacak lagi. Nah, selain itu, mungkin nanti saya sesuai jadwal yang kemarin akan ke tempat kalian. Itu teknisnya itu seperti biasa, seperti monitoring aja ya. Saya datang ke sana, ngasih souvenir sama ngasih surat untuk penilaian dan juga untuk surat jalan lah seperti biasa. Nanti tolong diisi aja itu, kalau itu seperti biasa, formalnya seperti itu. Jadi bagi yang udah selesai nanti, di tanggal 5 kalian berarti agendanya adalah menunggu dulu sampai tanggal 12 jika ingin menggunakan fasilitas sekolah. Jika ingin menggunakan fasilitas pribadi dari tanggal 5 bisa mengerjakan laporan di rumah masing-masing, agendanya berarti tidak ada ke sekolah dulu 1 minggu itu. Jadi silakanlah berkelompok gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Jadi ada yang ingin ditanyain dulu gak? Mungkin tadi cukup banyak sih yang nanya ke saya secara langsung. Ingin lebih jelas apa gimana gitu. Silakan coba yang ingin bertanya. Kebingungan apapun boleh. Misalkan tadi banyak juga sih yang nanya, Pak, ini kita wajib bikin aplikasi nggak? Yang kayak gitu-gitu silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu. Apa udah jelas? Aku nanya yuk. Aku nanya. Ya kalau misalkan udah jelas, syukur ya. Kalau misalkan belum jelas nanti bisa ditanyain lagi ke saya atau ke pembimbing laporan yang baru nanti. Cuma yang jelas minggu-minggu sekarang sama minggu-minggu sampai tanggal 23 lah. Target saya tanggal 23 harusnya kalian udah siap untuk ujian ya. Meskipun formatnya paralel atau terjadwal, maksimal laporan sama kalau misalkan kalian bikin aplikasi harus sudah selesai sebelum tanggal 23 Desember. Kayak gitu. Cukup jelas? Ada yang ingin ditanyain nggak? Nanti kalau ditanyakan kembali Pak di WA. Karena nggak kepikiran Pak. Oh iya, boleh. Ya, tapi yang ini cukup jelas ya. Yang penting kalian sudah tahu dulu sekarang. Untuk secara administrasinya saya rangkum lagi ya. Kita selesai sampai tanggal 30 November. Jika misalkan ada tambahan yang diinginkan oleh perusahaannya, silakan secara administrasi, tapi itu udah di luar tanggung jawab sekolah. Lalu jika kalian kekurangan komputer, ingin menggunakan fasilitas komputer di sekolah untuk mengerjakan laporan ataupun mengembangkan aplikasinya, itu bisa dimulai di tanggal 12. Pembagian penggunaan labnya nanti akan diatur ke depannya.
maksimal kita kasih jadwal penggunaan lab itu di tanggal 9. Nah, skema sidang ujian ini ada kemungkinan pakai paralel atau terjadwal gitu. Kalau paralel itu lebih fleksibel sih jadinya. Kalian bisa ujian kapan aja, yang penting kalian siap. Dengan catatan sebelum tanggal 30 Desember itu sudah selesai semua. Jadi di Januari itu kalian nanti udah langsung masuk seperti biasa. Jadi ujian sampai Desember saja. Jika terjadwal, nanti akan dibuatkan jadwal ujian seperti tahun lalu. Mungkin kita akan dibarengin ujiannya itu di tanggal sekitar 26 atau 30 Desember. Lalu selama kalian menunggu sampai waktu sidang PKL itu dilakukan, kalian boleh mengerjakan laporannya itu di sekolah, ataupun jika kalian ada perangkat mengerjakan laporan di rumah, silakan, dengan catatan nanti bimbingan tetap di sekolah. Kayak gitu. Cukup jelas lah ya? Ya, Pak. Ya. Pak, kalau bikin aplikasi itu wajib, Pak? Gimana? Kalau bikin aplikasi wajib, soalnya baru join. Ya. Nah, kalau terkait itu, sekali lagi saya bilang ya, kita kan ini jurusan RPL. Output yang diharapkan ketika kalian PKL adalah mengimplementasikan sesuai dengan jurusan. Misalkan kita RPL, harapannya adalah kita membuat aplikasi. Cuma memang kenyataannya di lapangan kan kalian nggak harus bikin aplikasi kan. Nah, secara ujian, pas sidang nanti itu seharusnya kalian menampilkan aplikasi. Jadi, kalau dari saya sendiri ya, selaku pembimbing kalian, saya mewajibkan kalian bikin aplikasi, meskipun nggak diminta sama perusahaan gitu. Jadi, nanti pas sidang PKL, nanti kalian masukin aja aplikasi yang kalian buat, dan presentasiin aja gitu. Jadi di laporannya itu isinya bukan hanya gimana? Ya, jadi pas presentasi sidang PKL nanti gak hanya apa yang kalian kerjakan di tempat PKL, tapi kalian mempresentasikan aplikasi yang kalian buat. Bikin aja aplikasi yang sederhana, contohnya misalkan aplikasi data karyawan gitu, meskipun di sana gak dipakai, tapi at least kalian bikin program lah untuk di PKL-nya. Cukup jelas? Ya. Untuk bimbingan laporan, untuk meminimalisir ini ya, biaya, kalian, ya gimana? Yang codingan itu tuh, yang codingan sedikit itu kalau nggak kebagian tuh masih bisa sama. Gini ya, kalau misalkan kalian bikin aplikasi yang codingannya sedikit, itu bisa aja kalian pecah-pecah. Di laporannya, caranya itu kalian tetap masukin aja semua codingannya, kalian screenshot, lalu kalian highlight aja sedikit bagian yang kalian buat gitu. Misalkan di satu aplikasi kan ada CRUD tuh, ada create, read, update, sama delete. Mengubah, menambah, melihat, sama menghapus data. Misalkan ada 4 orang nih, itu bisa dibagi itu. Misalkan Tita misalkan untuk menambah data saja, yang lainnya untuk yang lainnya, misalkan menghapus, mengedit, mendelete. Tapi di laporannya biar gak sedikit, masukin aja screenshotan yang lain. Dengan catatan, dikasih highlight sedikit, misalkan diwarnain gitu, yang bagian kamu ngerjainnya, kayak gitu. Udah? Oke, kalau ya gitu, ya Pak. Ya, kalau di chatting kayaknya banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan ya dari kalian yang bingung-bingung. Kalau sekarang udah jelas? Kalau udah sih saya tutup aja. Yang jelas persiapkan diri aja, persiapkan untuk laporannya sama persiapkan untuk sidangnya nanti. Oh iya, jangan lupa gini ya, saya agak lupa nih. Teknis ujian itu nanti satu orang ya. Meskipun kalian per kelompok, nanti ujiannya tetap individu. Jadi persiapkan perangkat yang akan digunakan untuk ujian.
misalkan kalian pengen demoin aplikasi, pastiin perangkatnya itu bagus gitu. Misalkan kalian kalau pakai perangkat sendiri, pastiin baik, atau bisa aja kalian pakai perangkat sekolah. Makanya dari itu, sebelum ujian nanti kalian pastiin aja komputernya itu tidak pindah-pindah ya. Kalau misalkan pakai komputer sekolah, jangan berpindah-pindah komputer. Udah? Jelas? Kalau udah, saya tutup aja sesi ini. Itu aja, semoga kalian lancar ya PKL-nya, sama nanti ujiannya semoga lancar juga. Ya, terima kasih. Silakan lanjutkan PKL-nya seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.